Demikian teman-teman ya semua ya, selamat berwebinar dan kami persilakan kepada Pak Roy. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Wah ini kayak kampanye ini gitu ya, kampanye di Indonesia gitu ya, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Nah, tapi di sini ada apa namanya periksa suhu dan segala macam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Roy. Terima kasih Pak Konsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rekan-rekan atau adik-adik semua yang sedang mengikuti peserta webinar di Konsulat Republik Indonesia di Songhai ini terkait dengan peraturan kebijakan keimigrasian pemerintah Indonesia. Mungkin nanti akan saya tanyakan sedikit saja terkait dengan informasi beberapa kebijakan dari keimigrasian Indonesia. Bisa ditampilkan. Jadi memang kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait dengan keimigrasian masih mengacu kepada peraturan pemerintah yang belum dicabut atau belum diterbitkan peraturan yang lain terkait dengan keluar masuk warga negara asing ke wilayah Republik Indonesia. Sampai dengan hari ini, betul peraturan yang masih berlaku adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 yang melarang sementara, bersifat sementara, tidak permanen, kepada warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian, masih bisa terhadap beberapa warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, terutama terhadap WNA yang memegang izin tinggal terbatas, kemudian izin tinggal tetap, kemudian tenaga kerja asing yang mengerjakan proyek strategis nasional di wilayah negara Republik Indonesia, kemudian alasan kemanusiaan atau yang seperti disampaikan oleh Ibu yang dari Bangkok tadi yang sudah menikah dengan warga negara Indonesia, dapat diberikan pengecualian untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan memohon bisa melalui penjamin yang ada di Indonesia. Atau terhadap para tenaga medis, atau dokter, atau dosen, atau mahasiswa yang memiliki kebutuhan atau hal khusus untuk melakukan suatu kegiatan di wilayah Indonesia, tentunya dengan alasan yang tepat dan benar, yang sesuai dengan ketentuan dan masuk dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tersebut. Dibuka dulu. Jadi pertanyaan yang sering diajukan kepada kami terhadap warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia adalah pertanyaan dari warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia yang tidak bisa kembali ke negaranya, dan pertanyaan dari warga negara asing yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia dan belum bisa masuk ke wilayah Indonesia. Jadi intinya adalah pelarangan ini bersifat sementara, namun masih bisa diberikan kepada beberapa warga negara asing tertentu yang menggunakan izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap, atau mengajukan berdasarkan alasan kemanusiaan, atau berdasarkan kegiatan lain yang dirasakan khusus dan dapat dipertanggungjawabkan, dan ada penjamin yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mendatangkan warga negara asing dari luar wilayah negara Republik Indonesia tersebut. Kemudian berikutnya adalah jadi pertanyaan sekilas yang dapat kami sampaikan terhadap beberapa yang sudah kami catat tadi adalah, kenapa sih kok orang asing pemegang kitas saat ini yang sudah habis berlaku maupun yang belum habis berlaku, kenapa tidak bisa diterbitkan atau diberikan visa atau izin tinggal perpanjangannya di luar negeri? Karena di dalam peraturan tersebut dibedakan mana yang berada di wilayah Indonesia dan mana yang berada di luar negeri. Untuk yang di luar negeri,
yang sudah expired masa izin tinggalnya maupun yang belum expired masa izin tinggalnya dapat melakukan perpanjangan kegiatannya. Saya tegaskan di sini adalah kegiatannya, dalam arti kegiatannya misalkan belajar mengajar, kegiatannya misalkan penyatuan keluarga karena anak atau suaminya tinggal di Indonesia, atau kegiatannya melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dalam proyek strategis nasional di Indonesia, atau kegiatannya penelitian atau belajar sebagai mahasiswa di Indonesia yang tidak dapat dilakukan secara daring atau online, maka dapat diajukan pengajuan permohonan telex visanya bagi yang baru ya, atau mengajukan perpanjangan notifikasi perpanjangan dari Kementerian Teknis terkait. Dalam hal ini adalah kalau sebagai mahasiswa atau dosen, kementerian terkait adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Pemerintah Republik Indonesia. Jadi seandainya kita sudah expired atau belum expired, kemudian berada di Thailand dan ingin masuk ke Indonesia karena kegiatannya tidak dapat dihindari atau dilaksanakan melalui daring atau melalui online, maka penjamin di Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangannya kepada Kementerian Teknis terkait. Kementerian Teknis terkait dalam arti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di negara Indonesia. Kemudian, kapan orang ini dapat masuk? Untuk saat ini, larangan ini masih berlaku sementara. Sehingga yang dapat diberikan perpanjangan adalah notifikasi perpanjangan kegiatannya dari instansi teknis terkait. Kapan dapat diajukan ke kantor imigrasi? Dapat diajukannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Artinya, adik-adik atau rekan-rekan semua memberitahukan kepada pihak kampus untuk melakukan perpanjangan notifikasi kepada Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar diterbitkan izin perpanjangan belajarnya di Indonesia. Kemudian, apabila pemerintah Republik Indonesia sudah mengumumkan bahwa masa pandemi ini sudah berakhir di negara Indonesia dan penerbangan internasional sudah dibuka, maka notifikasi itu dapat diteruskan ke kantor imigrasi di Indonesia untuk diberikan perpanjangan izin tinggalnya. Pertanyaannya, bagaimana yang ingin masuk pada saat masa pandemi? Yang ingin masuk dalam masa pandemi harus dapat meyakinkan penjamin kepada Direktorat Jenderal Imigrasi agar diterbitkan telex visa yang baru untuk bisa diterbitkan visa di luar negeri atau di perwakilan kita di luar negeri, sehingga rekan-rekan atau adik-adik dapat masuk ke Indonesia. Bagaimana cara meyakinkannya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi? Di antaranya adalah 1, masa berlaku paspor minimal harus berlaku 18 bulan. Kemudian alasan kemanusiaan, seperti ibu dari Bangkok tadi, suami harus menyampaikan secara sendiri ke Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan surat nikah, dengan melampirkan KTP dari suami, dengan melampirkan paspor dari suami, dengan melampirkan kartu keluarga dari suami, dengan melampirkan akte lahir dari anak hasil dari pernikahan tersebut. Setelah mendapat keyakinan dari pihak penjamin di Indonesia, maka Direktorat Jenderal Imigrasi akan menerbitkan telex visa yang akan diterbitkan dan ditujukan ke perwakilan yang akan dituju. Dalam hal ini kalau tinggal di Bangkok, berarti akan diteruskan ke KBRI di Bangkok. Kalau tinggal di wilayah selatan atau Thailand Selatan,
akan ditujukan ke perwakilan Konsulat Republik Indonesia yang ada di Songkla. Bagaimana dengan kegiatan yang lain selain dengan penyatuan keluarga, misalkan sebagai dosen atau mahasiswa yang akan masuk ke Indonesia? Sama halnya, penjamin harus dapat meyakinkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa mahasiswanya atau dosen yang akan berkunjung ke Indonesia harus melakukan kegiatan secara langsung dan tidak dapat dilakukan secara daring atau online, sehingga dibutuhkan telex visa baru dan dibutuhkan penerbitan visa yang baru. Hal itu harus diyakinkan oleh pihak penjamin atau kampus yang ada di Indonesia. Saya kira itu sekilas gambaran atau penjelasan dari kami di konsulat ini terkait dengan kebijakan keimigrasian. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa warga negara asing itu harus dibedakan bagaimana yang sedang stranded atau tidak dapat kemana-mana di Indonesia dan warga negara asing yang sedang di negaranya dan tidak dapat masuk ke Indonesia. Untuk webinar ini, kami menggarisbawahi untuk warga negara asing yang berada di wilayah negaranya dan belum dapat masuk ke wilayah negara Indonesia. Jadi peraturan itu hanya bersifat sementara, masih melarang orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, namun dapat diberikan terhadap beberapa pengecualian, yaitu kepada yang saya sebutkan di atas sebelumnya tadi. Mungkin itu gambaran singkat dari kami. Jika ingin bertanya atau kurang jelas, silakan dapat mengajukan pertanyaan dalam kesempatan pertama ini untuk 3 orang pertama terlebih dahulu. Silakan dapat dimulai dari yang ingin memulai bertanya. Ya, Bu Sasiton, silakan Bu. Ya, tadi saya udah sangat jelas ya apa yang, terima kasih, itu sangat jelas apa yang Bapak telah sampaikan ke saya. Tapi saya ini masih bingung Pak dengan syarat yang untuk pengajuan telex itu. Nah, itu saya pas ketika suami saya pengaju surat telex itu, nah itu sudah lengkap Pak. Itu akta lahir anak, surat nikah, statement, segala macam ya. Nah, tapi ketika saya sudah ajukan dan sudah sampai tahap pembayaran, sampai telexnya sudah keluar, ternyata itu diminta saya untuk cetak telexnya itu di Jogja, Pak. Nah, tapi posisi saya di Bangkok dan waktu pada saat suami saya pengajuan itu di Bangkok gitu. Nah, itu saya harus bagaimana, Pak, untuk menanyakan kejelasan dari hal seperti ini, Pak. Baik, terima kasih Bu Sasiton atas penjelasannya. Saya menegaskan bahwa dalam hal ini, saya yakin pada saat suami ibu mengisi aplikasi melalui daring atau online, belum dijelaskan tentang keberadaan ibu sebagai istri dari Bapak, bahwa saat ini sedang berada di luar negeri. Pasti ada yang hilang atau belum diisi data, sehingga timbul atau keluar telex tersebut adalah untuk warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Saya ingin menegaskan, silakan Ibu mengajukan kembali aplikasi tersebut dengan melampirkan data yang sudah Ibu lampirkan tadi, ditambah satu surat pernyataan dari pihak suami yang menyampaikan memohon kiranya dapat diberikan telex visa baru kepada saya yang sedang berada di wilayah Thailand dan akan masuk ke Indonesia melalui bandara mana. Saya jelaskan sekali lagi, Ibu lampirkan tambahan satu surat pernyataan
yang menyampaikan bahwa saya akan mendatangkan istri saya yang saat ini sedang berada di wilayah Thailand, Bangkok, untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia, mengunjungi saya dan anak saya dengan melampirkan 1 surat nikah, paspor yang minimal berlaku 18 bulan, kemudian akte kelahiran anak, KTP suami, paspor suami, kemudian airport atau bandara yang akan ibu tuju. Saya tegaskan di sini, airport atau bandara yang dapat masuk hanya ada 7 tempat pemeriksaan imigrasi atau checkpoint. Pertama, Airport Internasional Soekarno-Hatta. Kedua, Airport Internasional Ngurah Rai Bali. Ketiga, Airport Internasional Juanda Surabaya. Keempat, Airport Internasional Kuala Namu Medan. Kelima, Bandara Internasional atau Airport Internasional Hang Nadim Batam. Kemudian Pelabuhan Internasional Laut Batam Center di Batam. Kemudian Pelabuhan Internasional Laut Citra Tetunas di Batam. Kecuali dari 7 tempat pemeriksaan imigrasi tersebut, tidak akan diberikan izin masuk untuk orang asing yang akan datang ke Indonesia. Saya kira demikian, Bu, penjelasan dari kami. Begini Pak, yang tadi Bapak bilang harus mengisi data dan surat permohonan segala macam ya. Itu suami saya sudah melakukan Pak untuk hal tersebut ya. Tapi dijawab dengan pihak Dirjen Imigrasi melalui WhatsApp ya. Itu menyatakan bahwa surat telex yang keluar itu hanya untuk WNA yang berada di Indonesia. Jika masih tetap di luar Indonesia, untuk sementara ini mereka tidak melayani untuk hal tersebut. Dan mereka saranin bahwa itu bisa pengajuan berkaitan dengan visa kemanusiaan. Dan hal tersebut sudah dilakukan dengan suami saya dan sudah lewat dalam seminggu. Dan sudah kami menanyakan sudah sampai mana. Dijawab dengan mereka bahwa harus nunggu keputusan dari atasannya atau direkturnya ya. Dan saya mendengar cerita dari orang Thailand sendiri yang dia pengajuan telex seperti saya, tapi dia sudah dapat telex dan hanya pengajuannya 1 hari karena dia kenal orang yang di Dirjen Imigrasi ceritanya, dan dia kirim surat itu ke saya bahwa dia benar-benar dapat telex dan itu pengajuan telexnya harus diambil di Bangkok. Nah, sampai saat ini saya masih bingung Pak. Nah, kenapa saya yang tidak kenal orang di Dirjen Imigrasi sudah bolak-balik kena biaya setiap kali untuk telex itu 200 ya. Tapi ya telex yang saya dapat itu tidak bisa untuk dipakai gitu ya. Nah, nggak bisa diproses. Nah, terus masalahnya ketika suami saya menanyakan telex yang terbit di Jogja, ternyata ada data saya di Jogja. Sedangkan saya kan beradanya di luar wilayah Indonesia. Seharusnya kan ada data untuk orang asing keluar masuk ya. Nah, terus di surat telex yang saya dapat itu menyatakan bahwa saya harus memproses untuk kitas itu di imigrasi Yogyakarta sebelum tanggal 20 September. Nah, jika ada keterangan di Instagram ya, Instagram Dirjen Imigrasi menyatakan bahwa kertas telex yang kita dapat itu seperti visa sementara kita. Dan kalau sudah melewati tanggal 20 September, itu akan kena biaya overstay jika tidak diuruskan pada di imigrasi Yogyakarta. Nah, itu menjadi pertanyaan ke saya juga bahwa sebenarnya itu data seharusnya kan di Dirjen Imigrasi itu ada data setiap
warga negara asing yang masuk ke negara atau keluar dari Indonesia gitu. Nah, terus saya harus bagaimana dengan tahapan, dengan problemnya seperti ini, Pak? Ya, Ibu kapan melakukan EPO-nya? EPO saya EPO dari kita kampus itu saya melakukan di bulan Desember. Apakah ada penerahan EPO dari pihak imigrasi Jogja? Ada. Saya pada saat itu dari pihak kampus yang menguruskan karena saya harus keluar dari Indonesia karena udah terputus dengan beasiswa. Saya akan balik ke Indonesia bisa dengan meminta visa dari kampus lagi atau menggunakan sponsor dari suami. Tapi karena proses saya itu hanya tinggal tesis, jadi saya memilih untuk dari sponsor dari suami. Ya, seperti itu. Jadi ini Bu, ada pemahaman yang berbeda antara izin meninggalkan wilayah Indonesia tidak kembali dan izin meninggalkan wilayah Indonesia saja. Yang saya masih belum jelas dari pernyataan Ibu menyatakan sudah EPO, namun saya belum jelas apakah itu EPO ataukah itu IMK. Itu EPO, Pak. Karena waktu surat yang diterbitkan dari pihak kampus itu EPO, Pak. Dan paspor yang saya pengajuankan yang baru, ini juga menggunakan paspor yang baru. Karena dari persyaratan telex itu minimal paspor itu harus bisa berlaku 18 bulan. Sedangkan paspor saya yang lama itu nggak sampai. Akhirnya saya terbitkan paspor yang baru, dan benar-benar paspor yang lama saya sudah di EPO, Pak. Begini Bu, sebaiknya Ibu datang ke KBRI di Bangkok atau menanyakan kepada pejabat yang bertugas di imigrasi di Bangkok. Nanti akan saya bantu teruskan kepada pejabat yang berwenang di Bangkok agar Ibu berkomunikasi dengan menunjukkan dokumen paspor Ibu. Boleh, Pak. Kalau kita tidak lihat dokumen paspor, saya yakin status Ibu masih IMK karena itu adalah pengurusannya menjadi satu kesatuan dan paket dari pihak penjamin. Antara izin tinggal dan izin masuk kembali itu menjadi satu kesatuan. Ini yang sering terjadi salah pemahaman dari rekan-rekan mahasiswa asing yang ada di Indonesia yang masih mempunyai paradigma yang sama bahwa EPO adalah sama dengan IMK. Padahal saat ini itu sudah berubah. IMK adalah masa berlaku izin keluar Ibu masuk untuk masa tinggal Ibu selama di Indonesia. Jadi yang saya belum yakin dan belum melihat dokumen Ibu, mengapa itu status Ibu masih berada dalam sistem, berarti itu adalah IMK Bu, kalau pemahaman saya. Karena status Ibu masih berada di dalam izin masuk kembali, bukan dalam EPO. Karena saya tidak lihat dokumen yang Ibu tunjukkan atau surat yang Ibu tunjukkan kepada kami. Alangkah baiknya Ibu berkonsultasi dengan pejabat imigrasi yang ada di KBRI Bangkok. Nanti akan saya bantu meluruskan informasi ini agar Ibu dapat dibantu penjelasannya. Dan Ibu akan diajukan atau dianjurkan untuk mengajukan kembali permohonan telex visa yang barunya. Karena penjamin di Indonesia masih banyak yang belum jelas dan tahu pasti terkait antara perbedaan antara kartu izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas dan visa tinggal terbatas. Penjamin di Indonesia masih belum yakin dan tahu terkait dengan izin masuk kembali atau exit permit only atau EPO yang Ibu maksud tadi. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi pengurusan IMK bersamaan dan dengan pengurusan izin tinggal terbatas. Sebaiknya saran saya untuk supaya tidak Ibu menjadi bingung dan Ibu dapat jelas kepastian, Ibu berkonsultasi dengan pejabat imigrasi di KBRI Bangkok dengan menunjukkan semua dokumen yang ada, baik paspor maupun izin tinggal Ibu yang sudah expired atau EPO yang Ibu maksud. Saya kira demikian Bu Sasikan. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Kami bantu Ibu nanti untuk diteruskan kepada KBRI Bangkok. Ibu nanti data Ibu sudah ada, akan kami kemudian Ibu juga kami minta untuk bisa berkomunikasi setelah dapat info dari kami Bu.
Makasih Pak. Ya, silakan yang lain, teman-teman. Nanti tunggu kabar dari kita ya, Bu Seton ya, untuk Anda berkonsultasi. Family reunion. Ada kan nomornya tadi sudah disampaikan ya di WhatsApp. Makasih. Ya, silakan yang lain. Iya, Bapak. Maaf, saya Analisa mau bertanya. Silakan. Iya, kan saya kitasnya sudah habis dari tanggal 31 Mei 2020 dan saya juga sudah kembali ke Thailand dan kemarin saya juga sudah dapat izin belajar dari Dikti. Nah, dan tidak sempat perpanjang kitas gitu, Pak, karena ada COVID di Indonesia. Dan sekarang saya sudah semester 7 dan jadwal studi saya dari bulan September sampai bulan Januari itu masih studi online. Nah, jika nanti saya mau kembali ke Indonesia, saya harus gimana gitu, Pak? Apakah bisa perpanjang kitas di Songka, di KRI, atau harus minta visa baru lagi? Itu, Pak, pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi kitasnya sudah expired. Iya. Berlaku. Iya. Kemudian pihak kampus sudah memperpanjang kepada Kemendikbud. Iya, izin belajarnya Pak, ya sampai tanggal 31 Mei tahun depan 2021. Kemudian Ya. notifikasinya sudah diterbitkan dari Kemendikbud, artinya ya Mbak ya. Oh. Notifikasi perpanjangan ini sudah diterbitkan dari Kemendikbud sampai dengan 31 Mei 2021. Iya, itu ya izin belajarnya. Ya, Mbak Ya. sudah lihat hasil surat notifikasi itu dari kementerian terkait atau Kemendikbud? Sudah Pak, izin belajarnya. Sudah ada, sudah ada. Iya, sudah. Bila sampai dengan 1 Desember belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia bahwa wilayah Indonesia dapat dibuka atau dapat dimasuki oleh warga negara asing, maka Mbak pegangannya hanya notifikasi tersebut. Nanti setelah ada pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia bahwa penerbangan internasional dibuka, wilayah Indonesia sudah dibuka, Mbak dapat melakukan perpanjangannya ke kantor imigrasi Bandung berdasarkan atau membawa surat notifikasi tadi. Jadi perpanjangan tidak dapat dilakukan di perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri. Perpanjangan hanya dapat dilakukan di kantor imigrasi di Indonesia dengan membawa notifikasi yang sudah diterbitkan dari Kemendikbud tadi yang berlaku sampai dengan 31 Mei 2021 maksud saya. Iya. Ya. Jadi kita masih ada kesempatan sampai 31 Desember 2020. Mudah-mudahan sebelum 31 Desember pemerintah Indonesia mengumumkan sudah dapat membuka wilayahnya dan sudah dapat masuk ke wilayah Indonesia. Setelah masuk nanti tentunya membawa notifikasi dengan perpanjangan tadi ke kantor imigrasi. Bagaimana cara masuknya? Tentunya kalau pemerintah Indonesia sudah mengumumkan dibuka, artinya protokol kesehatan sesuai dengan pandemi COVID-19 ini dinamikanya sudah berubah, aturannya sudah berubah. Anda rasa penjelasan saya paham atau tidak? Iya, paham Pak. Ini nanti apa Alisa ini datang on the spot ke kantor imigrasi atau jadi begitu bisa masuk, dia masuk dengan kan visanya habis Pak? Iya, nggak perlu visa. Nggak perlu visa Ya. Karena Bawa notifikasi tadi. bawa notifikasi. Oh, notifikasi di print out, begitu masuk Indonesia tunjukkan, begitu sampai di Bandung Lapor ke kantor imigrasi. atau kantor imigrasi langsung dia isu Ya. barang itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Katanya sampai 31 Desember. Iya. Oke. Silakan. Yang lain mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak, tadi maksudnya kalau kita ada apa ya, pokoknya ya kita ada kitas gitu ya. Terus kan kita kan punya kitas mahasiswa gitu. Kalau kitas kita expired ini bulan September, jadi kita masih bisa panjang sampai Desember ya. Bisa diperpanjang apabila pihak kampus melakukan perpanjangan
izin belajarnya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau tidak ada notifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampai 31 Desember tersebut tidak berlaku. Tapi kalau Mbak sudah pegang notifikasi seperti Mbak Nalisa, artinya kesempatan memperpanjang itu masih ada sampai 31 Desember. Yang perlu diyakinkan sekarang adalah pihak kampus untuk melakukan perpanjangan notifikasi izin belajarnya. Seperti Mbak Nalisa yang sudah melakukan perpanjangan notifikasi izin belajar. Ya Pak. Terus kampus kemarin kan saya sudah ngajar ke kampus tentang kitas ini. Terus kampus juga udah ke imigrasi. Terus katanya ya kami harus ke Indonesia dulu baru bisa bikin kitas lagi gitu. Ya pokoknya kalau nggak datang dari ini besok ini, jadi harus ngulang gitu. Jadi nggak apa-apa ya itu. Saya ulangi lagi penjelasan saya. Contoh sudah ada Mbak Nalisa. Kantor imigrasi dapat memperpanjang apabila notifikasi izin belajar sudah diterbitkan. Saat ini kantor imigrasi tidak dapat memperpanjang walaupun notifikasi sudah diterbitkan. Karena apa? Karena orang asing belum diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Dan kesempatan itu masih diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Artinya apa? Artinya pihak kampus tetap harus melakukan perpanjangan izin belajar. Ini dapat diajukan ke kantor imigrasi. Contoh sudah ada, Mbak Nalisa. Jadi kampusnya memperpanjang. Baru 31 Desember itu berlaku. Apabila sebelum 31 Desember, pemerintah Indonesia membuka wilayahnya dan penerbangan internasional saja, Mbak masuk ke Indonesia dengan membawa notifikasi tadi. Sampai di Indonesia, baru ke kantor imigrasi untuk melakukan perpanjangannya. Kira-kira paham sampai di sini? Terus ngajur itu di mana Pak? Ya. Ngajur notifikasi itu di mana? Yang mengajukan adalah pihak kampus sebagai penjamin di Indonesia. Pihak kampus yang mengajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Ya. Jadi apa pikir saudara alurnya ya? Safura kan ada di sini nih, kuliah sedang berlangsung kan? Kita ada di Thailand, jadi beritahu saya habis. Jadi dia yang mengajukan, setelah dapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, itu kan dikirimkan pada Safura. Jadi Safura nggak bisa masuk karena memang pintunya belum dibuka. Once pintunya sudah dibuka, Anda bawa itu print out-nya itu, katakanlah perpanjang seperti perpanjang seperti 31 Mei, Anda bawa, saya memegang kitas ini. Oh ini kan dijelaskan oleh Pak Roy tadi, itu di-attach saja di paspor gitu ya. Nah, sampai di tempat baru diperpanjang. Tidak terlalu ribet itu. Nah, tidak terlalu ribet ya. Sebenarnya kami sudah banyak hal-hal yang dilakukan di Indonesia melalui online. Ini memudahkan sebenarnya. Hal-hal yang mungkin salah pemahaman, pengertian seperti Siton tadi, ada cerita ini, cerita itu saran kami tidak usah masuk dalam isu-isu yang tidak prosedur. Konsulat Indonesia di Songkla ini membantu teman-teman semua. Tanya aja apa masalahnya di mana, mari kita atasi. Tadi sudah kami contohkan. Hari ini juga kita akan hubungi teman kita di KBRI Bangkok untuk minta waktu, karena kan masih COVID ini, kita minta waktu kapan dia bisa terima ton umpamanya. Pokoknya besok jam 2 datang, jelaskan, clear, nanti diberi kabar lagi, udah selesai pertemuannya ini. Nah, Safura juga begitu ya, sehingga tinggal lagi yang penting kuliah terus jalan, semua keadaannya begitu kok. Saya pun anak saya kuliah harusnya gembira dia pembukaan kuliah kemarin tanggung-tanggung di Gajah Mada sana, malah dia hanya bisa webinar saja ya, nggak apa-apa. Memang generasi kita
data ini ya. Silakan yang lain teman-teman, silakan mana yang mau ditanyakan. Mohon izin Pak Konsul. Saya ulangi kepada Ibu Sasiton, mohon disampaikan nomor handphonenya Bu melalui chat ya Bu ya, karena apabila kita sudah tindak lanjuti akan kami beritakan kepada Ibu kembali. Oh iya, berarti langsung di chat ya Pak? Ya, di chat aja Bu nomor telepon. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Silakan. Mana lagi yang mau nanya? Mau nanya lagi? Iya, saya tanya Pak. Ini Ya, ini mau bikin kos-kosan ya? bukan Pak, ini berkaitan dengan visa belajar ya. Karena Ya, ini kan status saya masih kuliah juga di Atmajaya Jogja ya. Nah, karena saya sudah tidak bisa dapat telek untuk bisa menyatukan keluarga, sehingga akhirnya saya meminta kampus untuk keluar sponsor ke saya ya. Nah, saya menanyakan, karena ini kan benar-benar posisi paspor saya udah di EPO, sehingga pihak kampus itu minta saya untuk permohonan untuk ke direktur kampus di kampus untuk mengkeluar surat sponsor untuk saya. Nah, yang saya ingin menanyakan itu, apakah saya bisa untuk pengajuan minta visa belajar untuk masuk ke Indonesia? Apakah di Indonesia udah membuka untuk, ya ini kan istilahnya saya juga nggak punya kitas ya, jadi mulai dari nol lah gitu, apakah bisa gitu? kalau untuk permohonan kitas baru sampai dengan saat ini masih belum bisa diterbitkan Bu Sasiton, terutama untuk pemohon visa tinggal terbatas yang dari nol atau dari pertama lagi. Nah, saya terbersit dalam hati saya karena Ibu sudah menjelaskan bahwa Ibu sudah di EPO. Saya katakan saya belum yakin Bu, makanya Ibu silakan coba Ibu sampaikan dulu nanti kepada pejabat yang berwenang di KBRI Bangkok, kemudian Ibu bawa dokumen-dokumennya, atau Ibu bisa berkomunikasi melalui email atau WA, nanti kami teruskan informasi dari Bangkok kepada Ibu. Sehingga bisa jelas, karena kalau EPO, berarti yang mau EPO adalah pihak kampus. Kalau mau mengajukan telex visa baru, berarti yang mengajukan suami. Nah, ini dua hal yang berbeda. Makanya saya masih belum yakin terkait dengan data perlintasan dari Ibu Sasiton. Mungkin nanti akan dicek dulu data perlintasan Ibu seperti apa, baru akan ketahuan sumber persoalannya dari mana. Saya rasa demikian Bu ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Mungkin kalau tidak ada, kita akan mengakhiri webinar ini karena Bapak Konsul juga ada hal lain yang perlu dilaksanakan dalam tugasnya. Kami buka kesempatan satu sesi lagi, apakah ada yang bertanya atau tidak. Kalau tidak atau sudah dirasa cukup, atau kalau malu bertanya, bisa digunakan media lain yang sudah dibuka dari Konsulat Republik Indonesia Songhai ini, baik melalui media website, ya, boleh, silakan. Ya, 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 ya. Pertanyaan saya, kitasnya kapan berakhir?
Oh, sudah mati. Sekarang Mas Abdul Ghafur, pertama segera buat paspor yang baru. Kemudian ajukan kepada pihak penjamin setelah paspor baru itu keluar, kepada pihak kampus, minta visa tinggal terbatas yang 2 tahun sekaligus. Karena masa belajarnya kan tinggal 2 tahun. Minta sekaligus yang 2 tahun. Mengambil visa barunya di Konsulat Republik Indonesia di Songkla dengan masa berlaku 2 tahun. Tetapi untuk permohonan ke Songlanya apabila wilayah Indonesia secara resmi sudah diumumkan. Sekarang yang penting adalah ajukan penggantian paspor, kemudian lapor ke kampus di Indonesia untuk melakukan perpanjangan izin belajar sekaligus 2 tahun kepada Kemendikbud, sehingga notifikasi ya kan sudah habis. Oh, sudah notifikasinya sudah keluar. Oh ya, sudah notifikasi sudah keluar. Dokumen yang dilampirkan masih paspor yang lama. Oh ya, berarti segera buat paspor barunya. Laporkan paspor baru tersebut kepada pihak kampus, agar kampus juga melaporkan kepada pihak Kemendikbud bahwa Anda sekarang sudah menggunakan paspor yang baru. Ya, mujur-mujur atau seyogianya pihak kampus juga bisa membantu agar membuat notifikasi baru yang berlaku untuk 2 tahun misalnya. Ya, karena data yang berlaku adalah paspor yang lama. Nanti Anda akan tidak bisa masuk karena masih menggunakan data paspor lama. Ya, lapor dulu, membuat paspor baru, kemudian lapor kembali kepada pihak kampus. Kemudian pihak kampus melaporkan kembali kepada Kemendikbud dengan data paspor yang baru. Jelas, Mas Abdul Ghafur? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin cukup ya Pak Konsul. Siap. Pak Moderator bisa dikembalikan kepada Pak Moderator kembali. Terima kasih atas perhatiannya dapat mengikuti acara webinar ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau yang belum jelas. Silakan bisa bertanya melalui media yang sudah ada di Konsulat Republik Indonesia, baik melalui website, Facebook, Instagram, atau media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Terima kasih atas partisipasinya kawan-kawan. Di sini mungkin saya hanya sekedar mereview aja bahwa para mahasiswa yang nanti dan sekarang sudah melakukan aktivitasnya dan juga telah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Teman-teman tidak salah, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitasnya. Dan juga kalau sekali lagi saya menegaskan dengan apa yang sudah Pak Fajar sampaikan, bahwa kalau misalnya ada pertanyaan bisa sampaikan melalui WhatsApp, melalui DM, atau melalui di chat juga sekalian. Pak. Ya. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.